Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas tenaga kerja migran Indonesia atau perlindungan tenaga kerja migran Indonesia. Sebagaimana yang kita bahas sebelumnya, ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan tenaga kerja migran. Nah, di dalam pasal 2 itu mengatur perlindungan pekerja migran itu berkaitan dengan azasnya. Yang pertama itu ada azas keterpaduan, persamaan hak, pengakuan hak dan martabat dan hak asasi manusia. Yang keempat yaitu adanya azas demokrasi. Yang kelima adanya keadilan sosial. Keenam kesetaraan dan keadilan gender. Nah, untuk yang ketujuh itu ada azas non diskriminasi. Yang kedelapan itu adanya anti perdagangan manusia. Selanjutnya itu adanya azas transparansi dan akuntabilitas serta berkelanjutan. Nah, untuk pasal 3 adapun perlindungan tenaga kerja migran ini dilindungi berdasarkan undang-undang ini bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan pekerja migran Indonesia. Yang kedua yaitu menjamin perlindungan hukum, ekonomi sosial pekerja migran Indonesia dan keluarganya. Itu pasal 3 ya. Nah, bagaimana dengan pemberi kerja? Nah, untuk pemberi kerja tenaga kerja migran ini sesuai dengan pasal 4 itu ada 3 kriteria. Yang pertama itu pekerja migran itu bekerja atau pemberi kerjanya adalah berbadan hukum, seperti contohnya perseroan terbatas ya atau PT. Nah, untuk yang kedua yaitu pekerja tenaga kerja migran ini di luar negeri itu pemberi kerjanya adalah perseorangan, seperti pekerja migran yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Yang ketiga itu adanya pelaut kapal atau bisa juga pelaut perikanan, itu pemberi kerja dalam hal yang kriteria ketiga. Nah, adapun yang tidak termasuk di sini sebagai pekerja migran itu seperti warga negara Indonesia yang dipekerjakan oleh badan internasional atau negara lain di luar negeri atau di luar negara Indonesia. Yang kedua, pelajar yang menuntut pendidikan di luar negeri itu tidak termasuk. Terus yang ketiga itu warga negara yang mengungsi atau mencari suaka. Yang keempat itu warga negara Indonesia dalam hal penanaman modal di luar negeri itu juga tidak termasuk. Yang kelima itu aparatur sipil dan pegawai yang bekerja pada perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri atau seperti di KBRI ya atau kedutaan besar. Nah, selanjutnya warga negara Indonesia yang bekerja pada institusi yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang kelima, yang ketujuh yaitu adanya warga negara Indonesia yang mempunyai usaha mandiri di luar negeri. Nah, itu tidak termasuk sebagai tenaga kerja migran. Nah, untuk menjadi tenaga kerja migran itu menurut undang-undang ini persyaratan secara umumnya itu adalah berusia minimal 18 tahun, memiliki kompetensi atau keahlian tertentu. Yang ketiga sehat jasmani dan rohani, dan yang keempat itu terdaftar dan memiliki kepesertaan jaminan sosial. Yang kelima itu memiliki dokumen lengkap yang seperti yang dipersyaratkan oleh pemberi kerja maupun oleh jasa penyalur yang ada di Indonesia. Nah, untuk hak dan kewajiban itu untuk mendapatkan yang pertama pekerja migran Indonesia itu memiliki hak untuk memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensi. Jadi diberikan untuk pekerja migran ini untuk memilih berdasarkan kompetensi. Dan yang kedua itu memiliki akses peningkatan kapasitas dari atau melalui pelatihan kerja. Yang ketiga itu memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan dan kondisi kerja di luar negeri. Yang keempat itu memperoleh pelayanan yang profesional, manusiawi, perlakuan tanpa diskriminasi, baik itu sebelum bekerja, selama bekerja maupun setelah bekerja. Terus bisa menjalankan ibadah sesuai agama, memperoleh upah yang sesuai, memperoleh bantuan hukum, memperoleh penjelasan hak dan kewajiban, memperoleh akses berkomunikasi, menguasai dokumen perjalanan, berserikat berkumpul, memperoleh jaminan perlindungan, serta memperoleh perjanjian kerja. Itu untuk hak ya.